Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi kita pada perkuliahan hari ini. Topik pada perkuliahan ini saya akan membahas terkait dengan trigonometri. Baik, kita mulai saja. Terkait dengan trigonometri, yang pertama, trigonometri ini adalah suatu subjek yang di dalamnya tercakup pengukuran terkait dengan sisi dan sudut dari sebuah segitiga dan juga menyatakan hubungan antara sisi dan sudut dari segitiga tersebut. Di sini yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu terkait dengan review terkait dengan teorema Pythagoras. Baik, di sini saya coba akan gambarkan sebuah segitiga. Oke, di sini saya punya sebuah segitiga siku-siku. Di mana segitiga ini adalah sisi siku-sikunya, dan segitiga ini saya beri nama adalah segitiga ABC. A, B, C. Di mana sisi yang di depan sudut A saya beri nama adalah sisi A kecil. Kemudian sisi yang ada di depan sudut B adalah B kecil, dan sisi yang di depan sudut C adalah C kecil. Berdasarkan teorema Pythagoras, maka sudut B yang merupakan hipotenusa atau jarak terpanjang dari atau sisi terpanjang dari sebuah segitiga ini dapat ditentukan dengan persamaan B kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat. Lalu di sini terkait dengan trigonometri, apabila kita mempunyai segitiga seperti ini, misalnya sisi A ini di depan sudut A, atau saya ganti sudutnya menjadi sudut theta. Sisi B adalah hipotenusa. Kemudian sisi A ini adalah sisi yang di depan. Sisi di depan sudut. Dan sisi C adalah sisi yang di samping sudut. Yang pertama saya akan mengulang terkait dengan sinus. Dari sudut theta ini didefinisikan sebagai sisi di depan sudut dibagi dengan hipotenusa. Atau sin theta ini dapat dituliskan sebagai A per B. Atau sama saja seperti panjang BC dibagi AC. Lalu untuk cosinus theta ini adalah sisi di samping sudut
dibagi dengan hipotenusanya. Atau kosinus dari theta ini sama dengan C per B. Atau sama dengan AB dibagi dengan AC. Berikutnya, untuk tangan theta, atau kita tulis sebagai tan, ini adalah sisi samping, sisi depan ya, sisi di depan sudut, dibagi dengan sisi di samping sudut. Atau ini sama saja seperti A per C atau BC dibagi dengan AB. Untuk tangan theta juga dapat dituliskan ini sama dengan sinus theta dibagi dengan cosinus theta. Baik, untuk segitiganya saya akan kopikan lagi segitiga yang sama kali ini. Misalnya ini adalah segitiga P Q R, dimana ini adalah sudut siku-sikunya, maka sinus theta, apabila saya punya tetanya kali ini adalah di sini, ini sama dengan sisi di depannya, atau PQ dibagi dengan PR. Lalu untuk cosinus theta, ini sama dengan sisi di sampingnya, atau QR dibagi dengan PR. Dan tangan theta sama dengan IR, PQ dibagi dengan QR. Jika misalnya ya, ini diketahui saja, misalnya PQ-nya adalah 4 cm, kemudian QR-nya adalah 3 cm, dan PR-nya adalah 5. Ini bisa kita hitung dari teorema Pythagoras. Maka PQ ini akan sama dengan 4 per 5. Dan QR ini sama dengan 3 dibagi PR adalah 3 per 5. Lalu tangannya artinya adalah 4 per 3. Baik, kita lanjutkan. Dengan mengetahui sudut dan satu panjang sisi, kita dapat menggunakan trigonometri untuk mengetahui panjang sisi-sisi yang lainnya. Jadi saya akan kopikan lagi. Misalnya saya juga di sini punya segitiga PQR lagi. PQR, di mana sisi siku-sikunya adalah di sini. Baik, pada kasus ini yang diketahui adalah sudut R atau sudut theta di sini. Thetanya sama dengan 38 derajat. Lalu panjang QR misalnya adalah 7,5 cm. Di sini kita bisa menentukan panjang sisi yang tidak diketahui.
yaitu sisi PQ dan sisi PR. Untuk menentukan sisi PQ dan sisi PR, kita dapat menggunakan sini yang pertama adalah untuk menentukan PQ. Karena yang diketahui adalah sisi yang di sebelah sudut yang 7,5 atau PR atau QR, maka kita harus menggunakan tangan theta untuk mengetahui panjang sisi dari PQ. Jadi PQ atau saya tuliskan dulu di sini, tangan theta ini sama dengan PQ dibagi dengan QR, atau sama dengan tangan 38 derajat sama dengan PQ dibagi 7,5 cm. Artinya PQ sama dengan 7,5 ini dikalikan dengan tangan 38 derajat. Tangan 38 dapat kita hitung menggunakan kalkulator. Hasilnya ini adalah kurang lebih 5,860 cm untuk PQ-nya. Karena kita sudah mengetahui dua buah panjang sisi, kita bisa menggunakan Pitagoras atau juga bisa menggunakan trigonometri. Sini yang pertama saya akan menggunakan trigonometri, yaitu menggunakan cosinus untuk mengetahui panjang PR. Ini cosinus theta ini sama dengan QR dibagi dengan PR, di mana QR-nya itu adalah 7,5 dan PR-nya ini yang belum kita ketahui. Atau PR ini sama dengan cos dari 38 derajat ini dikalikan dengan, atau maaf, dibagi ya. Maaf, ini salah tulis. Jadi PR ini sama dengan 7,5 dibagi cos 38 derajat. Hasilnya adalah 9,518 cm. Sekarang kita akan mengecek ya menggunakan Pitagoras. Hasilnya adalah menggunakan teorema Pitagoras, maka PR kuadrat ya ini sama dengan PQ kuadrat ditambahkan dengan QR kuadrat, atau ini sama dengan 5,860 kuadrat ditambah 7,5 kuadrat. Hasilnya ini adalah 90,59. Maka PR-nya ini adalah akar dari 90,59, atau ini sama dengan 9,518 cm. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan sudut elevasi dan sudut depresi. Jadi saya akan coba gambarkan sebuah garis
Dan saya gambar lagi sebuah garis yang vertikal dan saling tegak lurus dengan garis yang pertama. Baik, di sini misalkan ya, kita punya sebuah titik, ini adalah titik B dan ini adalah titik C. Kemudian yang ini adalah titik A. Panjang BC di sini, BC ini misalnya adalah tanah ya. Misalnya adalah tanah. Kemudian A ini BA ya, panjang BA ini misalnya adalah sebuah tiang ya, tiang bendera misalnya. Maka yang disebut sebagai sudut elevasi adalah di sini dari titik C ya, dari titik C ini kita ambil sebuah garis imaginary ya, garis yang tidak terlihat. Ini coba saya gambarkan di sini dari titik C ke titik A. Jadi misalnya dari tanah ke ujung tiang bendera ya, di titik A. Misalnya ini saya kasih bentuknya adalah garis putus-putus ya, seperti ini. Oke, dari titik C ke titik A, ini adalah sebuah garis yang imaginary ya. Kita bayangin tadi ya, BC ini adalah misalnya tanah, dia datar. Kemudian AB itu adalah sebuah tiang yang bendera, dimana puncaknya adalah A. Jadi kita dari jarak C ya ke B itu adalah suatu titik yang menunjukkan jarak dari tiang itu berdiri. Di sini kita tarik garis C ke titik A, di mana di sini akan membentuk sudut yang disebut sebagai theta. Artinya di sini theta ini disebut sebagai sudut depresi, sudut elevasi. Sedangkan sekarang misalnya yang kedua ya, yang kedua saya punya garis lagi. Garis ini misalnya ini adalah sebuah tinggi ya, tinggi dari suatu bukit, di mana ini adalah P dan ini adalah Q. Lalu kita punya garis yang kedua. Ini adalah titik yang berikutnya adalah titik R. Jadi misalnya tadi PQ adalah tinggi sebuah bukit dan titik R itu adalah misalnya ini bukit ya, di sini ada laut ya. Di titik R. Di titik R itu laut. Artinya di sini di titik R ini ada sebuah kapal misalnya, kapal laut ya. Jadi kita melihat dari atas bukit ke arah kapal laut. Kita tarik sebuah garis imaginary lagi dari titik P ke titik R ini. Nah, karena dia jarak sudut ya, sudut yang dibentuk dari P ke R, sini kita tarik sebuah garis bantu lagi, garis imaginary ya, yang dia sejajar dengan garis QR. Maka di sini dia akan membentuk sudut. Sudutnya adalah misalnya ada sudut P ya. Maka sudut P ini disebut sebagai sudut depresi. Kalau kita perhatikan lagi di sini ya, sudut
P ini akan sama dengan sudut yang dibentuk di titik R. Jadi yang di sudut di sini ini juga sama dengan sudut P. Baik, untuk contohnya, ya, misalnya sebuah tiang ini berdiri pada tanah yang datar ya. Kemudian pada titik 80 meter dari bawah tiang, ini kita ini titik 80 meter dari bawah tiang itu secara horizontal ya. Horizontal diukur sudut elevasinya 23 derajat. Maka kita harus menghitung berapa tinggi yang. Kasus ini dapat kita terjemahkan seperti ini. Misalnya kita punya tiang ya. Tiang ini berdiri di atas titik B. Tiang namanya tiang, dia berdiri pasti secara vertikal. Lalu pada sebuah titik yang berjarak 80 meter ya dari bawah tiang secara horizontal. Artinya kita punya titik lagi yang jaraknya adalah 80, misalnya seperti ini. Ini terlalu panjang ya. Misalnya ini adalah titik C. Dan bagian ujung atas tiangnya ini adalah titik A. Ini diukur ya dari titik C. Ini sudut elevasinya adalah 23 derajat. Artinya di sini kita bikin sebuah garis imaginary dari titik C ke titik A. Di mana dia membentuk sudut ya. Theta sama dengan 23 derajat. Jadi panjang DC diketahui adalah 80 meter. Yang ditanya adalah tinggi tiang. Artinya adalah panjang sisi AB. Di sini kita bisa menggunakan tangan ya. Tangan 23 derajat ini sama dengan AB dibagi dengan BC. Atau AB ini sama dengan BC 80 ya. Dikalikan dengan tangan 23 derajat.
Ini hasilnya kalau dihitung kurang lebih adalah 33,96 meter, atau kita bulatkan ke dalam meter terdekat adalah 34 meter. Ini adalah contoh yang pertama. Berikutnya, contoh yang kedua. Misalnya seorang surveyor ini mengukur sudut elevasi ya dari puncak sebuah gedung. Kemudian didapatkan sudutnya 19 derajat. Lalu dia bergerak sejauh 120 meter ke gedung di sebelahnya. Didapatkan sudut elevasi yang baru menjadi 47 derajat. Maka tentukan tinggi dari gedung. Oh maaf, ini bukan dari ya, tapi ini ke puncaknya. Maaf, bukan dari, ini ke. Oke, jadi seorang surveyor mengukur sudut elevasi ke puncak sebuah gedung, didapatkan sudutnya 19 derajat. Lalu dia bergerak sejauh 120 meter ke gedung di sebelahnya, dan didapatkan sudut elevasi yang baru menjadi 47 derajat. Tentukan tinggi dari gedung. Yang ditanya gedung yang pertama ya, bukan gedung yang kedua ya. Kalau kita gambarkan di sini ya, misalkan ini adalah tinggi gedung yang ingin kita ukur, dia berapa tingginya. Lalu saya punya sebuah jarak horizontal ya, seperti ini. Di mana dari posisi yang pertama ya, posisi yang pertama misalnya titik ini adalah posisi yang pertama. Kita tidak tahu berapa jarak dari posisi surveyor yang pertama ke gedung yang ingin kita ukur. Misalnya ini adalah panjangnya adalah X. Lalu dia bergerak ke gedung di sebelahnya ya. Gedung di sebelahnya.
ini sejauh 120 meter. Adalah titik yang kedua. Maka kita bisa membuat garis bantu di sini. Ini adalah garis yang pertama ya. Lalu kita bikin yang kedua. Dimana diketahui bahwa sudut elevasi yang pertama ini adalah 40, maaf, ini sorry, ini kebalik ya, maaf. Jadi ini adalah posisi pertama ya. Maaf, ini posisi pertama. Anggap aja ini posisi A. Dia mengukur sudutnya adalah 19 derajat ya. Nah, lebih kecil ya. Lalu dia pindah ke posisi yang kedua, posisi B. Nah, posisi B ini adalah 47 derajat. Dimana di sini ini C ya, titik C, dan ini adalah D. Dimana CD ini adalah tinggi dari gedung yang ingin kita ketahui. Dimana X ini adalah jarak yang tidak diketahui ya, dari B ke C. Ini kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Kita punya beberapa titik ya. Di sini juga kita punya dua buah segitiga. Kita lihat pada segitiga yang besar ya, yaitu segitiga ACD. Ini pada segitiga ACD. Maka kita bisa tuliskan bahwa tangan 19 derajat ini sama dengan X ditambah 120. Maaf, tangan berarti H ya, maaf. H dibagi X ditambah 120. Artinya, tinggi H ini dapat kita tentukan dari tangan 19 derajat dikali X ditambah 120. Lalu di sini pada segitiga yang kecil ya, segitiga yang kecil adalah segitiga BCD. BCD. Nah, ini didapatkan bahwa tangan 47 derajat ini adalah H dibagi dengan X. Di sini kita punya dua buah persamaan. Misalnya yang ini adalah persamaan 1 dan yang ini adalah persamaan yang kedua. Maaf, ini belum selesai ya. Kita bisa menghitung di sini H-nya ya. H-nya ini sama dengan tangan 47 derajat. Nah, ini baru dikalikan dengan X ya. Ini adalah persamaan yang kedua. Jadi sama-sama sama ya. Jadi dari persamaan 1 dan 2 ini dapat kita tuliskan bahwa ini ya, tangan 19 dikalikan dengan X ditambah tangan 19 derajat dikalikan dengan H ini sama dengan tangan 47 derajat dikalikan dengan X.
Kalau lagi di sini yang kita ingin tahu ya, itu adalah haknya. Sorry, ini kok jadi, maaf. Oh, sorry, kali 120 ya. Ini kali, bukan kali H, tapi dikalikan dengan 120. Oke, kita cari nilai X-nya terlebih dahulu. Maka dapat dituliskan di sini ya, bahwa ini tangan 19 derajat dikali 120 ini sama dengan tangan 47 derajat dikurangi tangan 19 derajat dikalikan dengan X. Atau nilai X-nya ini sama dengan tangan 19 derajat dikali 120 dibagi tangan 47 derajat dikurangi tangan 19 derajat. Ini kalau dihitung ya, ini kalau kalian coba hitung, hasilnya adalah 56,74 meter. Baik, kita lihat lagi pada gambar ini, X-nya sudah diketahui ya. 56,74. Maka di sini kita dapat menghitung panjang dari AC. Sorry, nggak perlu ya. X-nya sudah ada. Maka oke, ini ya pakai H ya. Maka tinggi gedung ini dapat dihitung dengan persamaan 2, yaitu H sama dengan tangan 47 kali X ya. Itu H sama dengan tangan 47 derajat ini dikalikan dengan H. Sorry, dikalikan dengan X ya. Atau sama dengan tangan 47 derajat dikalikan dengan 56,74 meter. Hasilnya adalah tinggi gedung sama dengan 60,85 meter. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait grafik dari fungsi trigonometri. Kita tahu bahwa sudut ya, suatu sudut itu kalau soal lingkaran ya, itu mulai dari 0 sampai 360 derajat ya. Artinya kalau lebih berarti dia itu berputar lebih dari satu kali putaran. Di sini untuk membuat sebuah grafik, kita paling tidak harus memiliki nilai dari sebuah fungsi itu dari mulai 0 derajat sampai 360 derajat. Misalnya di sini ya, saya punya sebuah persamaan Y sama dengan sinus A. Jika kita misalkan ya, Y sama dengan sinus A, kita cari nilainya ya, A.
nya berapa, ini sin A-nya berapa. Misalnya kita dapatkan di sini bahwa ketika sudutnya adalah 0, didapatkan bahwa sin A-nya adalah 0. Lalu pada kita ganti sudutnya menjadi 30 derajat. Artinya kita berikan penambahan setiap 30 derajat. Ketahui bahwa sin A-nya adalah 0,5. Lalu 60 derajat dia menjadi 0,866. Lalu pada 90 derajat dia adalah 1. Kemudian pada 120 derajat dia adalah 0,866. Lalu pada 150 derajat dia adalah 0,5. Pada 180 dia adalah 0. Ini lanjutannya ya. Saya tuliskan seperti ini. Lanjutannya di sini ya, ini masih A. Yang ini adalah sinus A. Ini pada 210 nilainya adalah minus 0,5. Lalu kalau A-nya menjadi 240 derajat, dia minus 0,866. Lalu menjadi 270 derajat, ini minus 1. 300 derajat, ini minus 0,866. 330 derajat dia minus 0,5. Dan terakhir 360 derajat dia adalah 0. Ini adalah untuk Y sama dengan sinus A ya. Nah, Y sinus A ini kalau kita gambarkan secara grafik ya, grafiknya adalah seperti ini. Ya, ini adalah dari Y sama dengan sinus A. Bisa kita lihat ya, ini adalah plot titik-titiknya. Maka dia akan membentuk suatu grafik yang sering disebut sebagai grafik sinusoidal. Kalau kita punya fungsi Y sama dengan cosinus A, ini sama ya, Y sama dengan cosinus A, kita lakukan hal yang sama ya, kita plot titik-titiknya ya, kita cari nolnya berapa gitu. Ini singkat cerita, untuk cosinus ini kita akan memiliki grafik seperti ini. Oke, ini adalah cosinus A ya. Artinya di sini ini dapat kita tuliskan ya. Sekarang saya balik ya. Saya punya grafiknya dulu. Artinya ketika nilainya ini adalah A, ini adalah cosinus A. Ketika dia nilainya 0 ya, 0 ya di sini, maka dia nilainya adalah 1. Lalu ketika dia nilai 30, dia sama dengan 0,866. Jika nilainya adalah 60, maka dia 0,5. Lalu 90, 0, 120, ini adalah 0,5 tapi negatif. Lalu 150, ini adalah minus 0,866. Lalu 180, ini adalah minus 1. Lalu untuk sisi yang sebelahnya, mulai dari 210, dia adalah minus 0,866. Lalu 240, dia minus 0,5. Lalu pada 270,
dia 0, pada 300 adalah 0,5 positif, 330 ini 0,866 dan 360 derajat sama dengan 1. Ini adalah grafik untuk kosinus A. Nah, bagaimana grafik untuk tangen A? Nah, ini tangen A ini agak menarik ya kalau untuk grafik tangen A. Misalnya kita punya Y ya. Y sama dengan tangen A. Maka ini adalah A-nya. Ini tangen A-nya nilainya berapa ya? Sama pada 0 ya. Pada 0 derajat nilai tangen A itu 0. Lalu pada 30 derajat nilainya adalah 0,577. Lalu pada 60 derajat dia 1,732 dan pada 90 derajat nilainya itu adalah tak hingga. Pada 120 derajat dia minus 1,732. Pada 150 dia minus 0,577 dan pada 180 nilainya adalah 0. Lanjutan ya. Pada 210 nilainya adalah 0,577. Lalu 240 nilai tangen A itu adalah 1,732. Pada 270 derajat nilainya adalah tak hingga. Pada 300 derajat adalah minus 1,732. Lalu pada 330 ini adalah minus 0,577 dan terakhir 360 nilainya adalah 0. Maka grafik dari tangen A ini kalau kita gambarkan grafiknya adalah seperti ini. Dia menjadi sebuah grafik yang diskrit ya, tidak kontinu. Jadi kalau kita lihat di sini 0 lalu dia di 90 itu menuju tak hingga ya, nilainya tak hingga. Lalu di 120 nah ini dia nilainya itu ada. Artinya di antara 89 ya sampai 91 ini dia ada yang hilang ya, makanya grafiknya adalah diskrit. Seperti ini grafiknya. Ini adalah grafik dari tangen. Bisa kita lihat di sini ya, pada grafik sinus dan kosinus ini dia berosilasi ya, berosilasi nilainya dari plus 1 sampai min 1. Lihat ya. Ini 1, ini min 1. Nilainya berosilasi dari plus 1 sampai min 1. Kemudian grafik kosinus dan sinus ini bisa dibilang adalah grafik yang sama. Bedanya adalah grafik kosinus ini dia digeser sejauh 90 derajat ya. Kita lihat ya. Ketika sinnya 90 ya. Nah ini ya. Dia peaknya di 1 ya. Artinya si grafik kosinus ini adalah grafik sinus yang digeser sejauh 90 derajat. Dan grafik sinus dan kosinus ini merupakan suatu grafik yang kontinu dan berulang kembali pada saat 360. Jadi setelah satu periode istilahnya, kalau gelombang, setelah satu periode, maka dia akan sama lagi. Sedangkan pada grafik tangen, ini adalah suatu grafik yang diskrit atau discontinue. Dan berulang setiap 180 ya. Dia sama bentuknya.
Dari plotting grafik seperti ini ya, plotting grafik seperti ini, kita bisa membagi nilai-nilai dari sinus dan kosinus ini ke dalam 4 buah kuadran. Ini di sini sudah beberapa familiar ya terkait dengan kuadran. Oke, ini adalah gambar dari kuadran itu ya. Oke, kalau kita lihat ini adalah titik 0 ya, 0 derajat ya di sini. Maka kuadran 1 itu adalah sudut antara 0 sampai 90. Ini adalah kuadran 1. Kuadran 2 dari 90 sampai 180. Kemudian dari 180 sampai 270 adalah kuadran 3. Lalu dari 270 sampai 360 adalah kuadran 4. Oke, di sini ini adalah kuadran ya. Untuk kalau kita lihat di sini ada positif, positif, negatif, negatif, negatif. Oke, ini maksudnya apa? Kalau kita lihat di sini ya, positif-positif itu artinya baik X maupun Y itu positif. Sedangkan pada kuadran 2, nilai Y-nya positif, nilai X-nya negatif. Dan seterusnya ya. Jadi maksudnya positif, positif, negatif itu apa? Itu seperti itu. Oke, sekarang misalnya ya, pada ini saya perbesar. Nah, ini pada kuadran 1 ini, misalnya kita punya suatu sudut ya. Sedikit saya tarik garis lurus. Misalnya ini adalah titik A. Saya tarik garis lurus dari sini ke titik A ya. Maka dia akan membentuk sudut yang disebut sebagai sudut theta 1 misalkan. Dan dari titik A dia akan memiliki jarak vertikal ya ke sumbu X, dimana ini adalah tegak lurus 90 derajat. Ya, kita lihat pada gambar ini ya. Maka sinus theta di sini, nilai dari sinus theta itu pasti positif ya. Sinus theta 1 ya. Ini pada kuadran 1 ya. Ini sinus theta 1 ini pasti hasilnya adalah positif. Semuanya ya, karena nilainya X dan Y-nya positif. Begitu juga dengan kosinus theta 1 ya. Dia pasti hasilnya adalah suatu positif. Begitu juga dengan tangannya. Pasti adalah suatu bilangan positif. Sekarang, misalkan di sini si garis titik A-nya ini saya pindahkan atau saya putar ya ke sini. Masuk ke kuadran 2. Maka di sini titik A ini saya tarik garis lurus lagi ke originnya. Ini akan membentuk sudut theta 2. Dan ini adalah jarak vertikalnya ya. Seperti ini. Maka pada kuadran 2 di sini kuadran 2 di kuadran 2 kalau kita lihat nilai sinus theta 2 ya. Sinus theta 2 ini adalah sinus artinya depan ya. Depan dibagi yang sisi miringnya. Di sini kita bisa lihat bahwa pada ini dia nilainya ya, lihat ya, miringnya itu dia positif ya. Berarti ini positif dibagi positif. Jadi dia arahnya di sini ke positif ya, positif dibagi positif. Artinya dia akan mendapatkan nilai yang positif.
Sedangkan untuk cosinus theta 2, ini artinya dia garis yang ini ya, OX aksen. Dia negatif dibagi dengan positif. Ini hasilnya adalah negatif. Lalu untuk tangannya, ini tangan theta 1 ya maaf, lewat. Tangan theta 2, pada tangan theta 2 juga sama. Tangan theta 2 artinya di sini adalah positif dibagi dengan negatif. Maka dia akan mendapatkan tanda negatif. Lalu titik A-nya ini saya putar lagi. Saya putar ya, saya putar ke titik sini. Ini titik A. Lalu saya tarik garis ke originnya lagi. Sekarang saya punya garis seperti ini. Maaf, kebalik. Oke, saya punya garis seperti ini. Nah, di mana sekarang theta 3-nya mana? Ini adalah theta 3 ya. Theta 3. Di kuadran ketiga, untuk sinus theta 3, artinya depan ya. Depannya itu positif. Miringnya negatif ya. Di sini miring ke negatif. Maka dia positif dibagi negatif. Ini pasti hasilnya adalah negatif. Lalu cosinus theta 3, ini yang negatif ya. Negatif dibagi dengan negatif. Hasilnya adalah positif. Untuk cosinus. Nah, oh maaf. Untuk cosinus juga sama negatif ya. Dia negatif dibagi positif ya. Jadi cosinus negatif ya. Ini dibagi dengan positif. Garis kuadran 3. Oh, kebalik maaf. Kuadran 3 itu sebentar ya. Oke, kuadran 3 kalau kita lihat di sini ya. Dia nilai X-nya itu negatif ya. Nilai X-nya negatif. Nah, nilai Y-nya ini tetap dia positif ya. Sorry, nilai ini dia positif. Nah, ini dia nilainya positif, maka dia jadi negatif. Sedangkan pada cosinus theta, dia nilainya adalah negatif dibagi positif juga. Maka hasilnya adalah negatif. Lalu pada tangan theta, theta 3, ini baru negatif per negatif. Ini hasilnya adalah positif. Lalu pada kuadran 4 sekarang ya, pada kuadran 4 di sini kita putar di sini. Kita putar ya. Putarnya itu menjadi suatu titik ini ya, titik A. Oke, lalu ini adalah siku-siku di sini. Dan ini adalah theta 4. Pada theta 4 ini ya, di kuadran 4, ini yang pertama adalah sinus theta 4. Sinus theta 4 ini adalah X-nya ya. X-nya itu Y-nya ya, negatif ya. Negatif. Sisi miringnya itu dia positif.
maka hasilnya di sini dia adalah negatif. Lalu pada cosinus theta 4, dia negatif dibagi cosinus ya. Cosinus itu dia positif ya, cosnya positif dibagi dengan positif lagi, maka dia positif. Lalu untuk tangen, dia negatif dibagi dengan positif, hasilnya adalah negatif. Baik, di sini mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa si pembaginya untuk sinus dan cosinus itu selalu positif ya? Selalu positif. Ini jawabannya karena kita tadi putarnya itu adalah berlawanan arah jarum jam. Jadi untuk berlawanan arah jarum jam, yang sisi miringnya ini kita anggap semuanya sebagai positif ya, sebagai positif. Tapi kalau kita putarnya berlawanan arah jarum jam, maka dia menjadi negatif. Contohnya seperti ini. Misalnya ya, theta 4 ya. Theta 4, kalau kita putar searah jarum jam, maka dia nilainya adalah, kita ambil nilainya adalah positif. Tapi kalau kita putar berlawanan arah jarum jam, itu positif, searah dia negatif ya. Misalnya theta 4 saja, kita lihat di kuadran keempat ya. Di kuadran keempat, nilai sinus ya, nilai sinus itu harus negatif. Kalau kita ambil, dia diputarnya adalah searah jarum jam, maka kita bukan memiliki theta 4, tapi kita memiliki minus theta 4 ya di sini ya. Jadi ini sama saja seperti sinus min theta 4 gitu. Ini dibagi X-nya, Y-nya negatif ya. Dan ini dibagi negatif. Negatif bagi negatif, hasilnya adalah positif. Kemudian kita kalikan negatif ya. Ini hasilnya adalah negatif. Gitu ya. Jadi kenapa positif itu si bagian miringnya ya? Karena kita putarnya itu searah dengan berlawanan arah dengan jarum jam ya. Diputar ke kiri. Berlawanan arah jarum jam, maka dia hasilnya semuanya adalah positif. Atau kalau kita gambarkan lebih detail sekarang ya, maka di sini kita dapatkan suatu aturan bahwa nilai dari sinus, cosinus, dan tangen pada kuadran 1 itu semuanya positif. Jadi ini adalah grafik yang nilai positif ya. Nilai positif. Di kuadran 1 semuanya positif. Di kuadran kedua hanya sinus. Di kuadran 3 hanya tangen. Dan di kuadran keempat hanya cosinus. Artinya di sini ya, apabila kita punya pengetahuan ya, pengetahuan, contoh misalnya kita ingin menentukan berapa sudut seperti ini. Ya, saya punya grafik ya seperti ini. Punya gambaran grafik sudut seperti ini. Oke, kalau kita lihat di sini ya, awalnya dia 19,3 ya. Awalnya 19,3. Kemudian dia diputar sejauh theta, sehingga pada akhirnya di sini dia membentuk sudut 19,03 lagi, tapi pada kuadran yang kedua. Di sini pada kuadran yang kedua. Artinya di sini berapa nilai tetanya ya? Nilai theta itu sama dengan
180 derajat ini dikurangi 19, kok sama dengan ini dikurangi ya 19,03. Sorry, tetanya ini full ya, dari 0 sampai sini. Ini adalah teta. Nah, di sini kalau kita lihat ya, maka tetanya itu ini sama dengan 160,97 derajat. Oke, kalau kita lihat ya di sini, tetanya 160,97. Masing-masing ya, kalau kita hitung sinusnya ya. Coba kita hitung sinusnya. Yang pertama adalah kalau kita lihat di sini, sinus theta ya. Theta atau itu sama dengan hasilnya adalah 0,3261 ya. 0,3261. Lalu berapakah nilai dari sinus sinus 19,03? Nah, ini berapa nih? Ini kalau pakai kalkulator, hasilnya juga sama ya, 0,3261. Artinya di sini, kalau kita ingin menentukan sudut ya, sudut di kuadran yang kedua, kita ketahui ya, sudutnya misalnya seperti ini, 19,03, ini akan sama saja seperti pada sudut di kuadran yang pertama ya. Karena hasilnya dari 180 dikurangi dengan 19,03. Ini hasilnya sama. Jadi hati-hati ketika kita menggunakan arcus tangan ya. Arcus sinus ya, jadi tangan. Arcus sinus dari 0,3261 biasanya kalau kalkulator dia hanya menunjukkan satu titik saja. Tapi bisa saja ya kalau kita lihat secara grafik ya, dia bisa mendapat sebenarnya adalah 160,97 dan 19,03 ya untuk arcus sinus dari 0,3261. Baik, saya akan melanjutkan kembali. Kali ini saya akan menjelaskan terkait beberapa terminologi yang berhubungan dengan grafik sinus maupun kosinus. Yang pertama, ada yang disebut sebagai siklus. Atau bahasa Inggrisnya adalah cycle. Suatu grafik ya, grafik atau gelombang sinus itu bisa dikatakan dia menyelesaikan satu buah siklus. Jadi satu siklus itu artinya dia menyelesaikan baik yang nilai positifnya dan nilai yang negatifnya. Itu dikatakan sebagai satu buah siklus. Jadi kalau kita punya grafik seperti ini, berarti ini adalah satu buah siklus ya. Karena dia menyelesaikan semua nilai positif dan semua nilai negatifnya. Ini apabila kita punya persamaannya adalah Y sama dengan sinus A. Lalu yang kedua adalah
amplitudo. Bahasa Inggrisnya adalah amplitude. Untuk amplitude atau amplitudo, ini adalah nilai maksimum yang didapat pada setengah siklus. Jadi nilai maksimumnya. Kalau kita lihat di sini ya, nilai maksimumnya untuk grafik Y sama dengan sin A, nilai maksimum yang kita dapat adalah 1 ya. Artinya amplitudonya adalah 1. Kemudian jika kita punya persamaan ya, misalnya Y sama dengan 5 sin X, ini memiliki amplitudo A ya, ini adalah 5. Kemudian kalau kita punya suatu gelombang, misalnya adalah nu sama dengan 200 sinus 314 T. Ini memiliki amplitudo sama dengan 200. Jadi amplitudo itu kalau dari persamaan bisa dinyatakan sebagai nilai yang di depan sinusnya. Jadi ini 5 dan 200 ini menunjukkan suatu nilai amplitudo. Berikutnya adalah terminologi selanjutnya adalah terkait dengan periode. Misalnya kita memiliki suatu gelombang yang memiliki persamaan Y sama dengan sinus X ya. Atau misalnya Y sama dengan sinus A. Si persamaan gelombang ini, misalnya di Y sama dengan sinus A ini, dia akan berulang ya, berulang akan sama lagi ya. Jadi kalau kita gambarkan, kita lanjutkan ya. Yang ini kita lanjutkan ya. Dia akan seperti ini ya, terus ya. Sampai selanjutnya. Artinya dari 0 sampai 360 ini adalah satu periodenya. Sehingga periode dari gelombang ini adalah 360 derajat. Baik untuk yang sinus maupun yang kosinus ya. Artinya dia menyelesaikan yang positifnya satu periodenya seperti ini. Sedangkan untuk grafik tangen, dia satu periodenya adalah 180 derajat. Jadi dia kalau kita lihat ya ini dari 90 sampai 270 ya, bentuknya sama ya. Nah, ini artinya periodenya adalah 180 derajat. Contohnya di sini, kalau kita punya persamaannya Y sama dengan 3 sinus A ya. Ini A-nya bukan amplitude ya, tapi suatu sudut di sini. Maka dia memiliki amplitudo di sini. Amplitudonya adalah 3 ya. Amplitudo 3. Kemudian dia memiliki periode ya. Periodenya. Sorry, ini biar jelas 3 sin 2 A. Periodenya ini adalah 180 derajat. Kalau kita punya persamaan yang lain, misalnya ya, Y sama dengan sinus 3A, ini memiliki amplitudo nya 1 dan periodenya adalah 120 derajat. Kemudian kalau kita punya Y sama dengan misalnya 4 sin 4 sin 2x lah. Nah, 4 sin 2x. Maka di sini amplitudonya adalah 4 dan periodenya
dia 180 derajat. Jadi secara umum, apabila kita punya persamaan misalnya ya, Y sama dengan A adalah amplitudo, kemudian sin P kali X, atau Y sama dengan A cos P kali X, maka amplitudonya adalah sama dengan A, sedangkan periodenya adalah 360 derajat dibagi P. Ini adalah periodenya. Makanya di sini ya, kenapa dapat 180? Karena 360 dibagi 2. Ini dapat 120 dari 360 dibagi 3. Nah, ini adalah contoh ya, contoh dari gambarnya. Ini adalah contoh dari Y sama dengan sin 3A. Kemudian misalnya ini adalah contoh dari Y sama dengan 4 cos 2X. Kita lihat ya di sini ya, bahwa amplitudonya 1 ya. Ini amplitudonya 1. Peaknya nilai tertingginya. Di amplitudo 1. Do sama dengan 1. Kemudian dia menyelesaikan ya, satu putaran itu, satu cycle ya. Ini sampai sini. Nah, ini adalah 120 ya. Ini di 120 derajat. Maka periodenya adalah 120 derajat. Untuk grafik yang ini, kalau kita lihat, dia amplitudonya, maksimumnya ya, amplitudonya adalah 4. Maka amplitudonya kita tuliskan 4. Dan dia menyelesaikan satu siklus. Kalau kita lihat ya, dia awalnya seperti ini kepotong. Kemudian menyelesaikan sampai di sini. Nah, sampai di sini ya, dipotongnya di sini. Berarti dia memiliki periodenya adalah 180 derajat. Sekarang coba kita akan menggambarkan ya. Bagaimana kita gambarkan suatu grafik Y sama dengan 2 sin 3/5A. Bagaimana gambar grafiknya? Dari sini kita memiliki informasi bahwa amplitudonya ini sama dengan 2 dan periodenya ini sama dengan 360 derajat dibagi 3/5 atau sama dengan 360 dikali 5 dibagi 3. Ini adalah 600 derajat. Kalau kita coba gambarkan ya, ini secara kasar ya, dia gambarnya seperti ini. Jadi kalau bikin grafik gelombang ya, kita harus ada 2 ya, ini sumbu Y-nya. Kita bagi 2. Nah, kita bagi 2, ini adalah sumbu X-nya. Atau di sini adalah A ya, A dalam derajat. Dan kita tentukan nilai maksimumnya adalah 2 ya, amplitudonya 2. Berarti di sini juga dia minus 2. Karena dia sinus, maka dia mulainya seperti ini. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Dan nilai yang ini ya, ini adalah 600 derajat. Ini 600 derajat. Maka nilai yang di tengahnya ini adalah 300 derajat. Dan ini adalah persamaannya adalah Y sama dengan 2 sin 3/5A. Baik, untuk selanjutnya di sini
saya akan menjelaskan terkait dengan periodic time ya. Jadi kalau yang ini periodenya dalam derajat, sekarang bagaimana kalau periodenya dalam waktu ya? Periodic time ini dalam waktu ya. Ini sering disimbolkan sebagai T besar. Misalkan di sini kita punya sebuah gelombang sinus dari tegangan listrik ya. Nah, kita punya gelombang V, ini adalah volt. Karena misalnya arus bolak-balik ya, arus bolak-balik itu dia sinusoidal. Kemudian diketahui bahwa di sini tegangan ini memiliki amplitudonya adalah 10 volt. Kemudian memiliki periode waktunya adalah 20 milisecond. Artinya di sini si grafik ini kalau kita gambarkan secara Y-nya atau secara V-nya ya, voltnya ini ada seperti ini. Kalau tadi kita dalam derajat, sekarang kita dalam waktu ya, V dalam milisecond. Kemudian sumbu X, sumbu Y-nya ini adalah V atau volt ya. Dan nilai maksimumnya adalah 10 amplitudonya ya. Jadi grafiknya kalau kita gambarkan kurang lebih dia seperti ini. Nah, dimana di sini ini adalah 20 milisecond. Jadi periode ini bisa dinyatakan dalam derajat atau seringnya juga periode ini dinyatakan dalam waktu. Nah, jika periode ini dinyatakan dalam waktu, maka kita bisa mendapatkan yang namanya adalah frekuensi. Di mana frekuensi itu sering dinyatakan dalam satuannya adalah Hertz atau Hz. Di mana relasi antara frekuensi dan periode dapat dituliskan bahwa F, frekuensi itu sama dengan 1 per T ya, atau 1 per periode. Sehingga periode ini sama dengan, kalau dibalik adalah 1 per F. Jadi ya, jika kita punya gelombang seperti ini dengan periodenya 20 detik, maka kita dapatkan bahwa F-nya itu adalah 1 per 20 milisecond. Artinya ini adalah 1 dibagi 20 kali 10 pangkat minus 3. Atau sama dengan 50 Hz. Artinya, kalau kita lihat gambar ini ya, dia dalam 20 milisecond atau 2 kali 10 pangkat minus 2 ya. Ini adalah 0,02 detik ya. Ini ada satu siklus ya, ada satu siklus gelombang. Yang dinyatakan dengan frekuensi adalah banyaknya. Jadi frekuensi itu menyatakan banyaknya dia siklus ya, banyaknya siklus dalam 1 detik. Artinya ini kan kita kalikan 50 ya, 20 kali 50 itu sama dengan 1 detik ya. Artinya akan ada gelombang satu siklus sebanyak 50 buah. Itu adalah definisi dari frekuensi. Kemudian ada berikutnya adalah terkait dengan lagging dan leading angle. Jadi suatu gelombang, di sini kita bilang gelombang, itu tidak selalu mulai dari nol ya, tidak selalu mulai dari nol. Seperti kalau gelombang sinus ya, ini kan dia selalu mulainya kayak kalau Y sama dengan apa ya, misalnya A 2 sin 3 per 5A, ini mulainya selalu dari nol ya. Itu tidak selamanya gelombang itu mulai dari nol.
Nah, di sini bisa saja suatu fungsi gelombang Y itu dinyatakan dengan A sinus X plus minus alfa. Di mana di sini alfa ini sering disebut sebagai fasa ya. Sebagai fasa atau ini adalah perpindahan fasanya. Saya tuliskan lebih lengkap, ini adalah perpindahan fasa. Jadi artinya kalau dia plus minus ya, dia ada pergeseran di sini. Jadi lagging and leading ini menyebabkan pergeseran ya, pergeseran. Kalau kita punya suatu grafik Y sama dengan, ini misal ya, contoh. Kita punya grafik misalnya Y sama dengan sinus A min 60 derajat. Ini artinya suatu grafik Y sama dengan sin A ini terlambat atau lagging ya, atau lagging sejauh 60 derajat. Jadi dia bergeser ya. Jadi mestinya dia mulainya on time, dia mulainya tidak on time. Dia bergeser sejauh 60 derajat ke kanan. Oke, kalau kita lihat grafiknya di sini ya. Adalah seperti ini. Dimana yang garis putus-putus ini merupakan grafik Y sama dengan sinus alfa ya, atau sinus A ya. Y sama dengan sinus A. Kemudian dia bergeser. Nah, ini dia tidak mulainya ya. Kalau kita lihat, dia tidak mulai di titik 0 ya. Artinya dia bergeser sejauh 60 derajat. Nah, ini digeser sejauh 60 derajat. Jadi Y sama dengan sin A min 60 derajat. Contoh lainnya, misalnya kita punya suatu grafik ya, Y sama dengan cos A ditambah 45 derajat. Nah, ini artinya grafik ini mendahului Y sama dengan cos A sejauh 45 derajat. Kalau digambarkan secara grafik ya, grafiknya kurang lebih seperti ini. Jadi yang gambar putus-putus ini adalah Y sama dengan cos A. Lalu dia plus 45, artinya dia ke kiri ya. Dia ada 45 digeser ke kiri. Sejauh 45 derajat. Nah. Sekarang contoh, kita akan mencoba mensketsa ya. Mensketsa suatu persamaan Y sama dengan 5 sin A plus 30 derajat. Kita gambarkan A-nya itu dari 0 derajat sampai A 360 derajat. Artinya di sini dia satu periode ya. Kenapa satu periode? Karena di depan A-nya ini nggak ada angka lagi, di satu ya. Amplitudenya
Pseudonya itu adalah 5 dan periodenya sama dengan 360 ya. Periode sama dengan 360 derajat dibagi 1 atau 360 derajat. Nah, di sini dia plus 30 ya. Plus 30 artinya dia didahului ya atau mendahului sebesar 30 derajat lebih dulu. Jadi kalau kita gambarkan, nah ini ya. Ini adalah grafik. Saya kasih warnanya mungkin beda ya. Yang pertama saya kasih warna hijau. Saya gambarkan saja seperti ini. Oke, ini agak tricky ya. Jadi saya pakai ini saja. Oke, gambarnya seperti ini. Ini contoh ya, ini misalkan saja saya punya nah seperti ini. Saya tebalkan warnanya. Nah, ini satu ya. Kemudian saya mirror. Oke. Ini misalkan aja. Ini tidak terlalu presisi ya. Misalnya yang ininya 5, ini minus 5. Kemudian ini adalah 360 derajat ya. Ini A, ini adalah Y-nya. Jadi titik ini adalah 180 derajat. Jadi yang ini adalah Y sama dengan 5 sin A. Oke. Yang pertama ya 5 sin A. Sekarang saya akan geser dia sejauh 30 derajat ya ke kiri. Oke, saya grup dulu. Nah, 30 derajat tuh kira-kira segimana ya? Nah, itu kan yang jadi pertanyaannya ya. Kurang lebih segimana? Oke, dia ini kurang lebih saja ya. Karena agak susah kalau kita real. Ini saya geser. Nah, ini misalnya saya kasih warnanya itu jadi warna, nah ini. Artinya di sini kita ada pergeseran ya. Dia sejauh peaknya ya. Ini akan ada pergeseran sejauh 30 derajat. Ini saya ilustrasi saja, ini tidak exact banget gambarnya. Artinya seperti itu, dia digeser sejauh 30 derajat. Kemudian untuk grafik juga ini tidak selalu ya kita menyatakan itu dalam satuannya adalah derajat ya. Biasanya umumnya untuk gelombang atau grafik sinusoidal kita nyatakan dia dalam pi ya atau dalam radian. Misalnya seperti ini. Misalnya kita punya y sama dengan 7 sin 2a min pi per 3. Dari persamaan ini kita bisa dapat informasi. Yang pertama adalah amplitudonya. Amplitudonya adalah 7. Kemudian periodenya. Periodenya di sini kita tidak menggunakan
derajat ya, tapi pakai radian. Kita tahu bahwa 360 derajat itu sama dengan 2 pi. Artinya ini 2 pi dibagi dengan 2. Atau periodenya adalah pi radian. Kemudian di sini fasanya ya, fasanya alfanya adalah pi per 3. Sorry, nah sebelumnya kayak ada yang lewat. Kita dapat periode dulu ya. Periodenya adalah pi radian. Nah, secara umum di sini ya, secara umum kalau kita punya y sama dengan sin, ini adalah periodenya min alpha, artinya dia mengalami lagging ya. Ya laggingnya itu sejauh y sama dengan sin pt dengan fasanya ya, fasanya itu adalah alpha per p ya. Jadi dia ada pergeseran sejauh alpha per p. Nah, ini artinya kalau kita punya 7 sin 2a min pi per 3, artinya dia akan ada ini ya, lagging sejauh pi per 3 dibagi dengan p-nya, yaitu 2. Atau kita dapatkan ini adalah pi per 6. Jika kita sketsa, kita bikin sketsa. Kali ini saya ambil dari buku saja ya, biar bagus sketsanya. Ini didapatkan sketsanya seperti ini. Ini adalah sketsanya ya. Dimana yang garis putus-putus itu adalah 7 sin 2a ya. Sedangkan ini digeser. Nah, ini sejauh pi per 6 ya. Jadi dia ke kanan digeser. Sejauh pi per 6 atau pi per 6 ini sama dengan 30 derajat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan persamaan gelombang sinusoidal umum. Atau di sini adalah sinusoidal waveform. Bentuknya umumnya itu suatu gelombang itu memiliki persamaan A sin omega t plus minus alpha. Jadi jika suatu gelombang dinyatakan dengan persamaan seperti ini, maka nilai A-nya ini merupakan amplitudo. Kemudian nilai omega ini sering disebut sebagai angular velocity atau kecepatan sudut yang besarnya sama dengan 2pi dikali f ya, dimana f-nya itu adalah frekuensi dan ini dinyatakan dalam radian per second. Selanjutnya ada yang disebut f, di sini frekuensi, dimana frekuensinya f ini sama dengan omega dibagi dengan 2pi dan ini satuannya dalam hertz. Lalu ada yang namanya T ya. Itu adalah waktu periodik ya. Periode atau periode waktu ya. Ini dinyatakan T ini sama dengan 2pi dibagi dengan omega.
atau 1 per F ya, dibalik ininya. Jadi dia ini sama dengan T ini sama dengan 1 per F. Kemudian ada alfa. Alfa ini adalah sudutnya atau sering disebut sebagai fasa ya. Perpindahan fasanya. Inilah persamaan umumnya. Misalnya, saya punya suatu persamaan arus ya. Contoh. Ini ada persamaan arus listrik. Di mana persamaannya I ya, arus ini sama dengan 30 sin 100 pi T ditambah 0,35 dalam ampere. Dari informasi ini kita bisa mendapatkan bahwa amplitudonya itu sama dengan 30 ampere. Lalu di sini kita punya kecepatan sudut atau angular velocity ini sama dengan 100 pi radian per second. Sehingga nilai dari frekuensinya F-nya ini sama dengan omega per 2 pi atau 100 pi dibagi 2 pi sama dengan 50 Hz. Untuk periodenya ini adalah 1 per F atau 1 per 50. Ini sama dengan 0,02 detik. Lalu di sini ada 0,35 ya fasanya. 0,35 ini dinyatakan dalam radian ya. Jadi ini 0,35 ini dalam radian. Jadi bukan dalam derajat. Ingat bahwa hubungan 360 derajat itu sama dengan 2 pi radian. Atau 180 derajat sama dengan pi radian. Artinya di sini untuk mengkonversi ya di sini alfa sama dengan 0,35 rad ini sama dengan 0,35 dikali 180 derajat dibagi pi ya. Atau kurang lebih dia adalah 20,05 derajat. Artinya dia karena dia positif ya. Karena dia positif, artinya dia grafik ini mendahului sebesar 0,35 dari 30 sin 100 pi kali T. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Silakan untuk mengerjakan latihan soal pada e-learning. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.